Shalom sahabat RPKM yang dikasihi Tuhan, kembali bertemu dengan saya Pendeta Lukas Putar dan juga ya menyapa seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Kataros, mahasiswa kasih yang mengikuti mata kuliah doktrin angelologi dan satanologi. Mari bersama-sama kita lanjutkan ya pemahaman kita tentang malaikat, ya tentang malaikat. Melanjutkan materi yang sebelumnya yaitu natur dan atribut malaikat. Ini bagian dari kelanjutan dari natur dan atribut malaikat, yaitu malaikat itu lebih tinggi daripada manusia. Nah, ya, malaikat lebih tinggi daripada manusia. Mari kita lihat perhatikan fakta Alkitab. Jadi umat manusia ya termasuk ya Tuhan kita yang telah berinkarnasi, ya. Yang berinkarnasi yaitu Yesus Kristus yang telah berinkarnasi. Ada yang mengatakan lebih rendah daripada para malaikat, yaitu Ibrani 2 ayat 7 mengatakan demikian. Nah, kalau Yesus itu untuk sementara waktu karena dia merendahkan diri sebagai manusia. Nah, sebagai manusia. Tapi setelah dia mati dan bangkit naik ke surga, ya itu tidak berlaku lagi yang dikatakan lebih sedikit lebih rendah. Coba saya baca dulu ya di Ibrani 2 ayat 7. Ibrani 2 ayat yang ke-7 berkata demikian. Yuk. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat dan telah memahkotai dengan kemuliaan dan hormatnya. Katakan sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Ini menuju kepada manusia termasuk manusianya Kristus ya. Tapi kita manusianya Kristus dengan kita sebenarnya sama-sama manusia sejati. Tapi ingat perbedaannya kita manusia dengan manusianya Kristus. Kita ini manusia berdosa, tapi kalau Kristus tidak berdosa, ya tidak berdosa itu perbedaannya. Tapi dalam hal manusia sedikit lebih rendah daripada malaikat untuk sementara waktu karena dia berinkarnasi ada di dunia ini. Oke, nah itu ya. Oke, jadi itu dari sisi manusia jangan sampai salah paham berarti ya. Dari sisi keilahiannya ya malaikat ya lebih rendah dan Yesus ya justru yang menciptakan malaikat ya. Oke, jadi para malaikat tidak tunduk kepada keterbatasan manusia, khususnya karena mereka tidak dapat mati. Gitu ya. Malaikat itu kan kita katakan tidak dapat mati, kan berarti karena tidak dapat mati jadi harus tunduk kepada keterbatasan manusia. Tidak. Nah, para malaikat itu lebih berhikmat daripada manusia. Ya. Nah, kita perhatikan. Nah, ini di fakta kita mengatakan dalam 2 Samuel 14. 2 Samuel 14 saya akan membaca 2 Samuel 14 ayatnya yang ke-20 berkata demikian. Ayatnya yang ke-20 ya. Dengan maksud untuk mengubah rupa perkara itu, maka hambamu Yoab melakukan perkara ini. Tetapi Tuanku bijaksana seperti ini. Tetapi Tuanku bijaksana sama seperti malaikat Allah, sehingga semua yang terjadi di bumi, ya, sama seperti malaikat Allah. Wow, ya. Malaikat itu berhikmat, bijaksana, luar biasa. Kemudian juga bahwa namun dia tetap terbatas, malaikat tetap terbatas sekalipun dia bijaksana, berhikmat, berkuasa, tetap ada batasnya. Jadi, nah itu dikatakan dalam Matius 24, Injil Matius 24, 36 ya. Coba saya baca ya, Matius 24 ayatnya yang ke-36. Nah ini dia. Berkata demikian, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa. Jadi tentang kedatangan Kristus dikatakan malaikat-malaikat pun tidak tahu, berarti malaikat itu bukan mengetahui, dia tetap punya keterbatasan, ya, punya keterbatasan. Oke, jadi malaikat itu keterbatasan, sekalipun hikmatnya tadi dikatakan hebat dan luar biasa, ya. Nah, kemudian para malaikat itu juga lebih berkuasa daripada manusia. Jadi malaikat itu lebih berkuasa daripada manusia.
Nah, ini yang dikatakan dalam Injil Matius 28. Kita perhatikan Injil Matius, ya, Matius 28, saya akan baca dalam Matius 28 ayat yang kedua, ya. Berkata demikian, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit. Sebab malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Bayangkan, luar biasa ya, tenaganya itu hebat ya. Ya, manusia berapa orang menggulingkan itu mungkin tidak sanggup, ya, tidak kuat, ya kan? Tapi malaikat itu bisa menggulingkannya, artinya itu ini penutup kuburannya Yesus ya. Nah, dengan batu yang sangat besar bisa digulingkan oleh malaikat. Dia punya kekuatan yang luar biasa ya, punya kuasa. Nah, juga kalau kita perhatikan di Kisah Para Rasul 5. Nah, Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ke-19. Nah, dikatakan demikian. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu penjara itu dan bawa mereka keluar, katanya pergilah, ya kan? Katanya pergilah, berdirilah di bait Allah dan berkatakanlah seluruh firman itu kepada orang banyak. Nah, perhatikan nih, malaikat itu membuka pintu penjara. Waduh, pintu penjara dibuka, ya kan? Nah, ini luar biasa. Nah, itu jeruji yang sangat kuat dan bahkan juga ada pengawas di situ, penjaga penjara, tapi bisa ditembus, itu luar biasa ya. Tanpa, nah kita perhatikan di sini, tanpa ada yang rusak. Jadi tidak pakai martil gitu, tidak pakai linggis gitu. Ya, itu kekuatan yang luar biasa ya. Ya, bisa. Nah, itu artinya malaikat punya kuasa yang hebat yang luar biasa ya. Kemudian juga kalau perhatikan, ini bukti Alkitab lain 2 Petrus 2:11. 2 Petrus 2, saya akan baca buat kita semuanya. 2 Petrus 2 ayatnya yang ke-11 berkata demikian. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat, ini ya, malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka, siapa manusia, dan tidak memakai kata-kata hujat. Kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah, wow. Jadi dikatakan malaikat itu lebih kuat, lebih berkuasa daripada manusia. Ya. Nah, luar biasa. Nah, tapi hal yang penting juga diperhatikan, sekalipun memiliki kuasa yang lebih besar, lebih berkuasa daripada manusia, tetap memiliki kekuasaan itu tetap terbatas. Ya, ada keterbatasannya. Mana fakta kita? Kita lihat di Daniel 10 ayat 13. Daniel 10 ayat yang ke-13. Saya akan baca buat kita semua. Berkata demikian. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian, nah ini dia, tetapi kemudian Mikael, siapa ini Mikael ini? Malaikat ya. Mikael salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka datang menolong aku, kata Daniel, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja orang Persia. Tuh ya, jadi malaikat di sini yaitu namanya Mikael ya, punya kekuatan yang dahsyat yang luar biasa, tetapi dia juga punya keterbatasan. Ya, punya keterbatasan ya. Ya tidak kita perhatikan di sini. Nah, ada malaikat yang lain menolong Mikael. Nah, itu. Jadi kesatuan dari suatu malaikat saling menolong. Oke. Nah, ini sangat jelas sekali. Kemudian kita perhatikan, namun malaikat di sini juga memiliki apa? Keterbatasan dibandingkan dengan manusia, khususnya yang terkait dengan masa depan. Para malaikat tidak diciptakan berdasarkan gambar Allah. Nah, ini penting. Para malaikat tidak diciptakan berdasarkan gambar Allah. Karena itu mereka tidak memiliki akhir dari kemuliaan yang dimiliki oleh manusia yang telah ditebus oleh Kristus. Jadi kematian Kristus di kayu salib itu bukan untuk malaikat, tapi adalah untuk manusia. Ya. Nah, jadi pada masa akhir manusia yang telah ditebus akan ditinggikan di atas malaikat. Oh, jadi kalau kita sudah ditebus oleh Kristus bersama dengan Kristus, maka kita posisinya lebih ditinggikan di atas malaikat.
Mana ayat Alkitabnya? Ini jadi ayat penutup ya uh, di topik ini ya. 1 Korintus 6. 1 Korintus, saya akan baca 1 Korintus 6 ayatnya yang ketiga. Berkata demikian, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi, nah ini, kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Nah ini kita suatu saat bersama dengan Kristus akan menghakimi malaikat-malaikat. Seperti apa nanti kita menghakiminya, nah itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus ya. Kita akan menghakiminya. Nah, tuh barangkali ini malaikat-malaikat yang yang jahat ya, ya ini yang harus dihakimi, akan mendapatkan hukuman. Oke, jadi suatu saat ya bahwa malaikat ya bahwa manusia akan lebih tinggi ya, lebih tinggi atau lebih ditinggikan di atas malaikat itu manusia. Oke, puji Tuhan. Ya, jadi sudah selesai untuk topik natur dan atribut malaikat. Akan kita lanjutkan nanti selanjutnya di sesi berikutnya. Itu sesi berikutnya itu apa? Klasifikasi malaikat ya. Itu para malaikat, apa sih tugasnya, perannya gitu ya. Nah, tugasnya sebagai yang di makhluk roh yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, untuk apa malaikat diciptakan? Tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, atau perannya apa? Ya, ikuti terus ya pembelajaran ini supaya semakin banyak kita diperkaya tentang pengetahuan dari doktrin angelologi. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.